Rehan sejenak terdiam lalu berkata, "Aku tidak tahu, Mak. Saat ini aku tidak berani untuk mengambil keputusan apapun untuk Rehan. Rehan itu sudah besar, dia sudah dewasa. Biarkan dia memutuskan sesuatu untuk dirinya sendiri. Coba bicara baik-baik dengannya. Siapa tahu dia bisa berubah." Ayah Rehan melanjutkan perkataannya. "Emak harus tahu kenapa Rehan bisa sampai seperti ini. Tidak mau mendengarkan perkataan kita. Pasti ada alasannya, Mak." Ibu Rehan berkata, "Kalau Bapak tidak mau mencarikan gadis untuknya, maka aku sendiri yang akan mencarikan gadis untuk Rehan. Mau tidak mau, suka tidak suka, Rehan harus mau menikah dengan pilihanku." Ayah Rehan tidak dapat mendengarkan perkataan istrinya lagi. Ayah Rehan hanya menggelengkan kepalanya, lalu pergi masuk ke kamar. Saat ayah Rehan masuk ke kamar, ibu Rehan berteriak padanya, "Pokoknya aku tidak akan terima kalau Rehan harus menikahi janda itu, Pak. Sampai kapanpun aku tidak akan terima." Ayah Rehan hanya menggelengkan kepalanya lalu menutup pintu kamar. "Aku harus segera mencarikan gadis yang cocok untuk anakku Rehan. Aku tidak akan membiarkan janda itu menarik perhatian anakku." Keesokan harinya saat Rehan bersama dengan ayahnya di sawah, ayah Rehan berkata dengan pelan, "Nak Rehan, Bapak dan Makmu punya uang tabungan sedikit. Jika kamu sudah siap untuk menikah, kenapa kita tidak melangsungkannya saja segera? Siapa tahu Rehan punya kekasih. Katakan kepada Bapak dan Mak, biar kami datang untuk melamarnya secara baik-baik." Rehan kemudian berkata sambil tertunduk, "Bapak dan Emak tidak mungkin menyetujui aku menikah dengan gadis yang aku cintai, Pak." Ayah Rehan kembali bertanya dengan heran, "Kenapa kamu bicara seperti itu, Nak?" Rehan lalu mengatakan sesuatu yang membuat ayahnya sedikit terkejut. "Karena wanita yang aku cintai adalah Moni, Pak." Ayah Rehan kemudian teringat dengan perkataan istrinya tentang janda yang sedang dekat dengan Rehan. Jadi yang dikatakan Makmu itu benar. Tidak adakah yang lain selain dia? Emakmu pasti punya alasan mengapa tidak bisa menerima Moni. Tetapi semua itu pasti demi kebaikan kamu." Rehan mengangguk. "Iya, Pak. Rehan mencintai Moni dan Rehan ingin menikahinya." Ayah Rehan kembali meyakinkan Rehan. "Haruskah dengan janda itu, Nak?" Rehan mengangguk pelan. "Iya, Pak. Rehan hanya mencintai Moni. Rehan tidak mau menikah dengan siapapun selain Moni, Pak." Kini ayah Rehan hanya tertunduk. Dia tidak tahu harus lagi berkata apa. Sementara ibu Rehan yang saat itu pergi ke sebuah acara salah satu warga di kampung itu tanpa sengaja mendengar pembicaraan orang-orang yang berada di dekatnya. Bu, siapa perempuan gemuk itu?" kata salah satu ibu yang berada tak jauh dari ibu Rehan. "Loh, itu kan Bu Bidan yang rumahnya berada di desa sebelah. Dia bertugas di puskesmas dekat sini." Ibu yang bertanya itu kembali berkata, "Benarkah? Aku baru melihatnya." Ibu itu kembali berkata, "Loh, kok ibu baru tahu? Kan dia sering ke sini.
memberikan penyuluhan. Namanya Anita, biasa dipanggil Bidan Anita. Ibu yang bertanya itu tampak kaget. Bidan Anita? Bukankah dulu dia tidak seperti itu? Kenapa sekarang dia sangat gemuk? Ibu itu kembali menjawab pertanyaan temannya. Dengar-dengar, dulu dia itu punya penyakit mah. Terlambat makan sedikit saja, atau dia makan sesuatu yang tidak diperbolehkan dokter, maka dia akan sakit. Sampai-sampai dia sering dibawa ke rumah sakit. Semenjak kejadian itu, akhirnya dia pun tidak mau lagi mengalami yang namanya sakit mah. Karena terlambat makan, atau hanya makan sedikit. Dan sekarang, badannya gemuk seperti sekarang itu, Bu. Ibu itu kembali bertanya, "Wah, sayangnya, padahal dia cantik. Lalu, apakah dia sudah menikah?" Ibu yang sejak tadi berusaha menjawab pertanyaan temannya berkata, "Gadis gemuk seperti itu, mana ada yang mau?" Ibu yang sejak tadi bertanya kemudian berkata, "Iya juga sih, gemuk seperti itu, mana ada laki-laki yang mau." Ibu Rehan yang sejak tadi menguping pembicaraan ibu-ibu itu tampak tersenyum sambil mengangguk-angguk, sepertinya dia punya ide yang sangat cemerlang. Saat kembali ke rumah di sepanjang jalan, Ibu Rehan nampak sangat bahagia. Itu terlihat jelas dari senyuman di wajahnya. Namun senyuman itu terhenti ketika tiba-tiba saja dia melihat tak jauh darinya Rehan sedang berduaan dengan Moni, janda kembang di kampungnya. Apa yang dilakukan anak tidak tahu diri itu dengan si janda di sana? Membuat malu saja. Bagaimana jika ada orang yang melihatnya? Ibu Rehan berjalan mendekati Rehan dan Moni dengan suasana hati yang penuh amarah. "Aku tidak akan membiarkan janda itu mendekati anakku." Rehan dan Moni yang melihat Ibu Rehan mendekati mereka nampak kaget. "Kang, itu Makmi berjalan ke sini." Rehan berkata, "Tidak apa-apa, Neng. Jangan takut. Ada Kakang di sini. Kakang akan melindungi Neng dari siapapun, termasuk mak kakak yang galak itu." Saat Ibu Rehan berada di dekat mereka, Ibu Rehan langsung berkata, "Oh, ternyata kamu di sini rupanya. Bukannya ke sawah, kamu malah berduaan sama janda ini." Rehan berkata kepada maknya, "Jangan panggil dia janda, Mak. Dia kan punya nama." Ibu Rehan berkata, "Memangnya kenapa kalau Mak memanggil dia janda? Dia memang janda kan? Janda yang selalu menggoda anak Mak." Rehan kemudian berkata, "Jangan berkata seperti itu, Mak. Moni sama sekali tidak pernah menggoda Rehan. Tetapi Rehan sendiri yang selalu..." Perkataan Rehan belum selesai, ibunya kembali berkata, "Janda ya janda, yang namanya janda selalu menggoda siapapun, dan kamu sudah tergoda olehnya." Rehan berusaha membuat ibunya menghentikan perkataannya. Namun Moni yang begitu terluka dengan perkataan Ibu Rehan berkata, "Maaf Kang, Neng tidak bisa menikah dengan Kakang. Neng tidak sanggup nantinya punya mertua seperti ibu Kakang." Setelah mengatakan hal itu, Moni langsung pergi meninggalkan Rehan dan ibunya. Meski Rehan sudah berusaha mencegah Moni, namun Moni tetap melangkah pergi menjauhi mereka.